Boneka paling agung. Pada suatu ketika, adalah sebuah boneka yang diberi berpakaian seperti seorang raja. Ia mengenakan mahkota emas dan jubah merah. Ia kelihatan sangat agung dan selalu menganggap dirinya yang paling hebat. Boneka itu duduk di sebuah toko mainan. "Pasti, aku cepat laku dan dibawa ke rumah yang bagus," katanya kepada boneka-boneka lainnya. "Di sana, aku akan menjadi raja boneka lainnya. Akan kuperintah mereka dan akan kubuat mereka tunduk kepadaku." Ketika akhirnya ia dibeli dan dibawa ke rumah bagus yang banyak boneka-bonekanya, ia sangat senang. Dipandangnya boneka dan mainan lainnya di sana. Lalu dengan suara lantang dan sombong ia berkata, "Selamat sore, saudara-saudara sekalian. Aku boneka raja. Lihatlah mahkota emas di kepalaku. Itulah sebabnya aku akan memerintah kalian semua dan menjadi raja kalian." Tidak ada yang memberi komentar. Tikus putar tertawa terkikih-kikih. Boneka raja mendengarnya garang. "Semuanya mendengar? Jadi, mulai sekarang aku adalah raja kalian. Kalian beruntung mendapatkan aku sebagai raja." "Kami tak mau punya raja kau," ucap boneka pelaut. "Kami sudah punya ratu dan tidak memerlukan raja." "Mana ratu kalian?" tanya boneka raja sambil memandang ke sekelilingnya, mencari boneka yang mengenakan mahkota dan kelihatan seagung dirinya. Tetapi ia tidak menemukannya. "Inilah ratu kami," kata boneka pelaut sambil memegang lengan sebuah boneka perempuan. Boneka itu berwajah manis, mengenakan gaun merah sederhana dan rambutnya dikepang dua. Boneka itu tersenyum dan matanya mencerminkan hatinya yang lembut dan penuh kasih sayang. "Betapa lucunya ratu kalian," seru boneka raja sambil tertawa menghina. "Sama sekali tidak cantik. Bajunya lusuh dan tidak bermahkota sama sekali. Terus terang, ratu kalian nampak agak bodoh." "Jangan bicara seperti itu," teriak tikus putar. "Kalau kau berani bicara begitu lagi, ku gigit kau." Jangan, ucap boneka ratu. "Kau tak boleh berbicara begitu. Aku tak pernah mau kalian jadikan ratu. Sudah sepantasnya kalau kalian menerima boneka baru itu sebagai raja. Ia kelihatan agung sekali." "Biarkan saja dia jadi raja," usul boneka badut. "Kita lihat bagaimana caranya memerintah." Boneka raja merasa senang. Diperbaikinya letak mahkotanya. Lalu ia memandang ke sekelilingnya mencari tempat yang bagus untuk dijadikan singgasana. Dipilihnya sebuah kursi yang bagus. Lalu disuruhnya boneka pelaut mengambil beberapa buah bantal dari rumah boneka untuk dijadikan alas duduknya. "Nah, sekarang kalian harus belajar memberi hormat," katanya. "Rakyat harus membungkuk bila menghadap rajanya. Di samping itu, kalian masing-masing harus memberi upeti untukku." Tetapi tak seorang pun datang menghadap dan memberinya hormat. Juga tak seorang pun memberinya upeti. Mereka semua malah mendatangi boneka ratu yang sedang menjahit. Boneka ratu segera bercerita kepada mereka. Boneka raja kurang diperhatikan oleh rakyatnya. Berbicara dengannya pun mereka segan, apalagi mendengarkan ceritanya mengenai toko mainan tempat asalnya, serta kegiatannya selama di toko itu. Tikus putar menertawakannya. Boneka raja menjadi sangat marah. Ditamparnya si tikus. Tikus itu menangis dan mengadu kepada boneka ratu. Boneka ratu menghiburnya. Diberinya leher tikus itu pita biru yang cantik. Maka tikus itu pun berhenti menangis. Boneka raja memperhatikan boneka ratu yang bertubuh mungil dengan rambut keemasan dikepang dua. Dia selalu sibuk, pikirnya marah. Raja dan ratu tidak perlu bekerja keras seperti dia. Apa saja yang dikerjakannya sepanjang hari. Kadang-kadang boneka ratu menjahit baju boneka badut yang sobek. Baju boneka badut sering sekali sobek. Suatu ketika, boneka ratu menjahit lubang pada tubuh boneka beruang. Tubuh boneka beruang berlubang karena tersangkut paku, sehingga serbuk gergaji yang dipakai untuk mengisi tubuhnya tercecer keluar. Boneka beruang ketakutan. Maka boneka ratu menjahit lubangnya, dan boneka beruang pun menjadi tenang kembali. Bila ada yang bertengkar, boneka ratu selalu menjadi pelerai.
boneka beruang sering bertengkar dengan boneka badut. Setiap kali mereka bertengkar, boneka ratu selalu memisah mereka dan menyuruh mereka saling meminta maaf. Seringkali pula ekor tikus putar terinjak oleh boneka lain. Bila ini terjadi, tikus putar menangis kesakitan. Boneka ratu memangkunya serta menghiburnya dengan kata-kata manis hingga ia tidak lagi menangis. Astaga, dia bukan ratu. Lebih pantas bila disebut ibu semua boneka mainan yang ada di sini, ujar boneka raja kepada dirinya sendiri. Apa perlunya menghabiskan waktu seperti itu? Mengapa dia tidak menyuruh boneka-boneka lain yang bekerja keras untuk kepentingannya, menjahitkan gaun dan jubah yang indah hingga pakaiannya tidak lusuh seperti itu? Mengapa dia tidak menyuruh boneka lain memanggilnya yang mulia, serta membungkuk hormat sebelum berbicara dengannya? Seminggu telah berlalu. Boneka raja mengadakan rapat dengan rakyatnya. Ia berbicara dengan suara yang lantang dan sombong. Saudara-saudara sekalian, telah kuamati kehidupan kalian selama 1 minggu. Kesimpulanku, ratu kalian sama sekali bukan ratu sejati. Ia lebih pantas menjadi ibu kalian yang selalu repot mengurusi kalian. Bukannya malah menyuruh kalian bekerja mengurusinya. Ini tidak benar. Dia tak tahu bagaimana seharusnya bersikap sebagai ratu. Lain denganku, aku tahu bagaimana harus bersikap sebagai seorang raja. Jadi, mengapa tidak kalian pilih saja aku sebagai raja kalian? Kukira lebih baik mempunyai raja daripada mempunyai ratu. Percayalah, aku pasti bisa kalian banggakan sebagai raja. Hah? Ujar boneka badut mengejek. Mana bisa kami membanggakanmu? Kau sombong, malas, dan cuma mementingkan dirimu sendiri. Yang kami inginkan adalah seseorang yang kami cintai dan mencintai kami, tikus putar. Pemimpin yang baik adalah seseorang yang seperti kami, tetapi lebih baik budinya dan lebih bijaksana. Seseorang yang mengerti kebutuhan kami, mencintai kami, dan selalu ingin kami merasa bahagia. Kau sama sekali bukan raja yang baik. Diam! Bentak boneka raja marah. Sebenarnya, aku tidak ingin menjadi ratu, ujar boneka ratu sambil tersenyum manis kepada boneka raja. Aku tak merasa bahwa diriku ini ratu. Kalau kau ingin, jadilah raja di sini. Tetapi izinkan aku mencintai dan memelihara boneka-boneka lainnya. Boneka raja tiba-tiba merasa malu akan dirinya. Ia sadar bahwa boneka ratu jauh lebih baik dan bijaksana dibandingkan dengan dirinya. Ia sadar bahwa ia malas, sombong, dan selalu mementingkan dirinya sendiri. Persis seperti yang dikatakan boneka badut. Ia pun mulai merasa sayang kepada boneka ratu dan ingin agar boneka ratu pun menyayanginya seperti menyayangi boneka-boneka lainnya. Boneka raja segera tahu apa yang harus dilakukannya. Dilepaskannya mahkota emasnya dan diletakkannya mahkota itu di kepala boneka ratu. Kemudian dilepasnya juga jubah merahnya dan dengan hati-hati dilingkarkannya pada bahu boneka ratu. Nah, katanya, sekarang kau benar-benar jadi ratu. Ratu semua boneka di sini dan ratuku juga. Aku sadar bahwa kau lebih pantas menjadi pemimpin. Itulah sebabnya mulai sekarang aku akan menjadi boneka biasa dan mencintaimu seperti boneka-boneka lainnya. Boneka-boneka lainnya bersorak-sorai kegirangan, sementara wajah boneka ratu merah kemalu-maluan. Betapa gembira hati boneka ratu. Ia kini mempunyai mahkota dan jubah kebesaran. Apa yang terjadi kemudian? Boneka raja menepati janjinya. Ia menjadi boneka biasa dan mencintai boneka ratu. Bila boneka ratu memerlukan bantuan, tak pernah ia segan membantunya. Pada suatu hari kelak, tak mustahil bila boneka-boneka lainnya di situ mengangkatnya menjadi raja. Tetapi, tentu saja setelah menunjukkan kebaikan dan kecintaannya terhadap mereka, memang begitu seharusnya. Ya, bukan?